Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sri Rahayu dari kelas TBIB. Saya akan membahas materi tentang kasus HAM, hak asasi manusia. Pada contoh kasus kekerasan aparat kepolisian yang dilakukan terhadap warga Wadas di Jawa Tengah. Pembahasan pertama masuk pada pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor terjadinya hak asasi manusia. Beberapa faktor internal meliputi: yang pertama, egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Ketidaktegasan aparat dalam menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia dapat menjadi contoh dari faktor internal yang berupa sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia juga dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia, di mana pelaku tidak memperhatikan hak asasi manusia dan berbuat seenaknya. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Intoleransi dan sikap tidak toleran terhadap perbedaan juga dapat menjadi faktor internal yang memicu pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, beberapa faktor eksternal yang dapat menyebabkan pelanggaran HAM meliputi penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa dapat membatasi dan bahkan menghilangkan HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum juga dapat menjadi faktor eksternal yang memicu pelanggaran HAM. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Semakin berkembang dunia digital, penyalahgunaan teknologi juga dapat memicu pelanggaran HAM. Berikutnya, pembahasan pada kasus kekerasan aparat kepolisian yang dilakukan terhadap warga Wadas, Jawa Tengah. Jadi pada tanggal 8 Februari 2022, Komnas HAM menemukan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Menurut Komnas HAM, kekerasan tersebut terjadi saat penangkapan warga yang menolak penambangan andesit oleh aparat kepolisian. Mereka juga menyimpulkan bahwa terjadi penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force oleh Polda Jateng pada masyarakat Desa Wadas. Pada hari sebelumnya, yakni 7 Februari 2022, ribuan aparat kepolisian telah mencoba memasuki Desa Wadas untuk mengawal pengukuran lahan untuk proyek pertambangan batu, andesit dan pembangunan waduk bener. Pada pagi hari tanggal 8 Februari 2022, tim pengukur dari Kantor Pertahanan Purworejo memasuki Desa Wadas diikuti oleh aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengapungan sejumlah rumah warga serta kawasan masjid. Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas, Gempa Dewa, merilis kronologi pengapungan aparat terhadap Desa Wadas yang dimulai pada 7 Februari 2022 ketika ribuan aparat kepolisian mencoba memasuki desa tersebut. Selanjutnya, Komnas HAM meminta Polda Jateng untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan serta menjatuhkan sanksi kepada semua petugas yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga dan pelanggaran prosedur. Oleh karena itu, upaya perlindungan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia ini melibatkan beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, dan masyarakat sipil. Berikut beberapa upaya yang perlu dilakukan. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Komnas HAM berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dan yang kedua, pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen HAM atau hak asasi manusia seperti peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asosias berupa alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegasan HAM. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000
dan berfungsi sebagai pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia. Dan yang keempat, pemadukan standar internasional tentang hak asasi manusia. Negara-negara perlu menghadapi standar internasional tentang HAM seperti DUHAM dan ICHR dan mematuhi kewajiban yang terkait dengan standar tersebut. Yang kelima, pendidikan tentang hak asasi manusia. Pendidikan tentang HAM dapat dilakukan melalui kampanye publik, program pendidikan, pelatihan, dan seminar. Hal ini membantu peningkatan kesadaran tentang hak-hak individu dan membantu masyarakat memperjuangkan hak asasi manusia mereka. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Yang terakhir, kerjasama antara negara dan organisasi internasional. Melalui kerjasama, negara-negara dapat mengatasi kesenjangan dalam perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran publik, dan memelihara inovasi untuk memberikan hasil yang nyata. Dari beberapa upaya tersebut yang bisa dilakukan untuk mengatasi upaya perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.